Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita masih di pembahasan mengenal tanda-tanda i'rab. Terakhir kemarin kita mengenal tanda i'rabnya jamak mudzakkar salim. Yang mana jamak mudzakkar salim itu diropa dengan waw. Adapun di nasab dan di jar akan datang. Paham kan? Dan beliau contohkan terakhir kemarin adalah az-zaidun dan al-mukhallafun. Kemudian sekarang kita lanjut sedikit, masih jamak mudzakkar salim terkait dengan kenapa dinamakan dengan jamak mudzakkar salim. Kan kalau i'rabnya az-zaidun wal mukhallafun sudah kan? Sudah kemarin? Kemudian beliau katakan wa summiya hadzal jam'u saliman li salamati mufradihi minat taksiri. Wa summiya, dan dinamakan hadzal jam'u jama' ini saliman dengan salim, kan jamak mudzakkar salim. Dinamakan dengan jamak yang salim. Kenapa? Li salamati, karena selamat mufradihi, mufradnya minat taksir, dari perubahan. Karena selamat mufradnya dari perubahan. Coba antum perhatikan kata zaidun. Ketika dijamakan menjadi zaiduna. Ketika dihapus tambahannya menjadi zaidun. Mufradnya berubah atau selamat? Itu dia. Kenapa dinamakan dengan jamak mudzakkar salim. Selesai tempat pertama. Kemudian kata beliau rahimallahu taala al-maudhi'u tsani, tempat kedua. Lalu tempat kedua yang beralamatkan waw sebagai pengganti dari dhammah. Untuk apa? Al-asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Wahi abuk wa akhuk wa hamuki wa fuka wa dumalin. Ini 5. Abuk, akuk, hamuk, fuk, du, malin. Tinggal contoh. Tentunya mudah ini karena udah berulang 2 kali. Famithalul awal, contoh yang pertama. Qauluka hadar abuk. Contoh yang pertama, ucapan antum hadar abuk. Wa qaulu ta'ala qala abuhum wa abuna syekhun kabirun. Pihak abuna. Semua jenis itu ropa. Abuk yang pertama fa'il, abuhum fa'il juga, wa abuna mubtada. Iya kan? Semua ini ropa. Alamat ropanya apa itu? Wow. Wa mithalu tsani, contoh untuk yang kedua, kan 5. Contoh yang kedua, qauluka perkataan antum, najaha akuk. Lihat akuk diropa dengan dhamma fa'il. Ya diropa dengan waw. Fa'il alamat ropanya dengan waw. Wa ta'ala itqala lahum akuhum. Sama, diropa dengan tanda waw. Kan di sini dia sebagai fa'il dari qala. Wa mithalu tsalits, contoh yang ketiga, qauluka perkataan antum ja'a hamuki bi kasril kaf. Di kasro kafnya. Kalau hamuki dia kasro kafnya. Kenapa bisa? Kama saya atibayanhu. Akan datang nanti penjelasannya. Kenapa kita kasro kafnya? Hamuki. Sementara yang lain abuka, abuki boleh. Akuka, ahuki boleh. Kalau ini dia tegur dan khususkan di kasro kafnya. Artinya tidak di fathah. Hamuki. Nanti akan ada ceritanya kenapa bisa. Apa maknanya? Iya. Yang jelas jangan fokus pada ki-nya dulu. Untuk sekarang ini fokus kepada apanya? Alamat i'rabnya. Kalau ki gampang, itu kan makna. Itu adalah apa? Terkait dengan makna. Yang kita sekarang ini adalah alamat i'rabnya. Iya, jangan sampai pikirannya bercabang. Kenapa bisa ki? Itu gampang, kan itu makna, penggunaan. Sekarang fokusnya alamat i'rabnya. Iya. Wa mithalur rabi, contoh keempat, qauluka shadaqafuka. Contoh keempat adalah sodako fuka. Itu sebagai fa'il. Marfu. Alamat rofanya waw.
Misalul qaumi contoh kelima ini contoh terakhir. Qauluka ucapan antum Zaidun du malin. Zaidun mubtada. Du itu adalah apa? Khabar. Alamat rofanya adalah waw. Ai sahib mal. Du mal artinya pemilik harta. Wa qaulu ta'ala dan firman Allah Ta'ala wallahu dzul fadlil azim. Dzul fadli. Allahu mubtada. Du itu adalah sebagai apa? Khabar. Marfu. Alamat rofanya apa? Waw. Maka yang perlu katakan fakullu wahidin min hadhil asma'i marfu'un. Setiap salah satu dari isim-isim ini tadi di atas contoh semuanya. Dari contoh pertama sampai contoh kelima. Semuanya marfu. Wa alamat raf'ihi al-wawu. Alamat rafanya adalah waw. Niabatan anid dhammati. Jangan lupa ini. Sebagai pengganti dari dhamma. Karena ini bukan alamat asli. Ini adalah alamat apa? Pengganti. Li'annahu minal asma'il khamsati. Kan dia termasuk dari isim-isim yang 5. Wa huwa mudhaf. Semua asmaul khamsah tadi itu mudhaf. Iya kan? Dianya mudhaf. Wa ma ba'dahu min dhamirin aus min dhahir mudhafun ilaih. Apa yang setelahnya berupa dhamir yaitu ka, ki, hum. Paham tadi? Itu berupa dhamir, au dhahir atau ismu dhahir atau isim dhahir seperti tadi dumalin, dul fadli. Itu kan ada isim dhahir setelahnya, bukan semuanya dhamir. Mudhafun ilai. Dia i'rabnya semua sebagai mudhafun ilai. Jelas ya? Jelas. Kemudian sekarang makna tadi, kenapa bisa dibaca ki? Kata beliau wa qauluhu hamuki. Perkataan penulis hamuki di kasroh. Wa huwa bi kasril kaf, yaitu di kasroh kafnya. Li'annal ham, belum katakan alasan sekarang. Karena alham ism itu adalah nama li aqaribiz zauj, untuk kerabatnya suami. Keluarganya suami itu namanya ham. Maksudnya gini, adiknya suami. Paham kan? Kakaknya suami. Bahkan orang tuanya suami. Tapi penggunaannya dalam hadis biasanya ipar. Ham ini kan ipar. Tapi ipar dari pihak siapa? Ipar dia adalah keluarganya suami. Berarti kalau kita bilang ke siapa? Kalau keluarganya suami, kita bilang ke siapa baru bilang ipar. Iparnya siapa? Kan iparnya istri. Paham kenapa di kasroh? Kan ini kerabatnya suami. Saudaranya suami, laki-lakinya atau perempuan. Kakak atau adik. Dipahami ini? Iparnya istri. Makanya kenapa di kasroh? Karena penggunaannya untuk keluarganya si suami. Berarti apanya istri? Iparnya. Makanya ki di sini adalah khitab untuk istri. Paham Satria? Yakin? Yakin. Jelas paham penggunaan umumnya, penggunaan dasarnya? Ini asalnya. Tapi belum bilang alal masyhur. Ini berdasarkan yang terkenalnya dalam penggunaan. Ini berdasarkan yang terkenalnya dalam apa? Penggunaan. Wakila, dan dikatakan pula penggunaannya, ini pendapat kedua, dia ismun li aqaribiz zaujah. Dia adalah nama untuk kerabatnya istri. Berarti kalau kerabatnya istri kita bilang ke suami apa? Hamu ka. Karena yang dikitab sekarang siapa? Suami, iparmu. Karena ini kan keluarganya istri. Keluarganya istri. Berarti iparnya istri suami. Berarti kafnya diapain? Kafnya diapain? Fathah. Wakila mustarakun bainahuma. Dan ini yang benarnya. Nanti. Dan dikatakan pula berserikat. Yang pertama tadi memang pendapat pertama masyhur. Terkenalnya. Ada mengatakan pendapat kedua untuk kerabat keluarganya istri. Dan dikatakan mustarok, berserikat. Digunakan untuk keduanya. Saudara-saudarinya suami namanya ham. Saudara-saudarinya istri namanya ham. Tinggal sekarang, tinggal kafnya yang di kasro atau di fathah. Berserikat. Fahadihi aqwalun salasatun. Ini 3 pendapat. Asahhuha indi al-qaulu tsalits.
Yang paling sahihnya menurutku pendapat ketiga. Yang mana itu? Yang berserikat. Jadi boleh saya antum bilang seperti yang lain. Aku kaki, abu kaki, hamu kaki. Kan sama saja. Tinggal penggunaannya. Kalau keluarganya istri kita bilang hamuka. Kalau keluarganya suami kita bilang hamuki. Anda paham ini? Ini yang paling sahihnya menurutku kata beliau rahimahullah. Illa anna itlaqahu ala aqrabiz zauj aktsar. Hanya saja itlaqahu penggunaannya ala aqrabiz zauj untuk kerabat suami itu lebih banyak penggunaannya. Paham kan? Itu lebih banyak. Wallahu a'lam. Kemudian beliau tambahkan lagi pembahasan. Tambih. Yustaratu lirab'il asma'il khamsah bil wawi syurutun fi jami'iha wa syurutun fi ba'diha. Ini penting sekali ini pembahasan, tidak ada di buku dasar. Dan sengaja Anda kasih juga di buku dasar supaya tidak terlalu meluas. Dipersyaratkan untuk rofa isim ini, untuk rofa ini isim asmaul khamsah bil wawi dengan waw surut beberapa syarat. Fi jami'iha pada seluruhnya, wasurut dan ada beberapa syarat fi ba'diha pada sebagiannya. Jadi dia akan beralamatkan dengan waw, ada syaratnya. Itu enggak selamanya antum dapat abu, aku, kamu, pu, du. Langsung antum ropa dengan apa? Langsung antum ropa dengan apa? Waw. Ada saatnya dia tidak diropa dengan waw. Nah dia diropa dengan waw, ada syaratnya. Ada syarat untuk semuanya, yaitu untuk 5 langsung. Dan ada syarat hanya untuk sebagiannya. Misalnya nanti ada syarat untuk du. Nanti ada syarat untuk fu. Anda bisa paham ini? Dan ada syarat untuk semuanya. Untuk 5-5-nya. Lihat sekarang pembahasannya. Fa'amma syurutul lati tustaratu fi jami'iha. Adapun syarat yang dipersyaratkan pada seluruhnya. Pada seluruhnya, fa'arba'atu syurutin, maka ada 4 syarat. Adapun syarat yang dipersyaratkan untuk seluruhnya, maka ada 4 syarat. Wahya dia adalah al-awwal yang pertama, antakuna mufradatan, harus dia dalam bentuk lafaz mufrad. Ini lafaz ham. Paham ini? Harus dalam bentuk mufrad. Kapan dibuat mutanna, sudah jadi i'rab isim mutanna. Misalnya abu menjadi abwani. Apa alamat rofanya? Alif. Paham ini? Bukan dengan waw. Karena sudah jadi isim mutanna. Paham ini? Tidak boleh pula jadi jamak. Misalnya abau. Kan abu jamaknya apa? Abau. Kalau dia jamak mufrad, ja'a abuk. Kalau dia sudah jamak taksir, ja'a abauka. Apa alamat i'rabnya? Dhamma. Kan sekarang sudah jadi jamak apa? Jamak taksir. Antum paham? Jadi syarat pertama memang akan di-i'rab dengan i'rab ini kalau dia masih tetap apa? Mufrad. Inilah kenapa di awal dulu ana isyaratkan. Asmaul khamsah ini adalah isim mufrad. Karena itu asal dia akan di-i'rab seperti itu kalau dia masih dalam bentuk apa? Mufrad. Jelas ini? Jelas kan? Syarat pertama. Atani syarat kedua. Syarat kedua ini agak lebih sulit sedikit. Inilah yang menyebabkan jangan dikasih di pemula yang baru belajar. Atani syarat kedua, antakuna mukabbaro. Harus dia dengan lafaz besar. Lafaz besar itu maksudnya lafaz-lafaz itu yang ada di buku. Karena nanti dia bisa dibuat dengan lafaz musaghar. Lafaz yang ditasghir kalau ingin maknanya berubah. Kan ini abu, bapak. Tapi bisa dibuat menjadi bapak kecil. Aku saudara. Bisa menjadi saudara kecil. Dengan wazan yang sudah ditentukan oleh ulama bahasa. Itu wazan fu'ail. Wazan apa?
fu'ail. Kapan kata dibuat wazannya menjadi fu'ail? Kan misalnya asalnya terserah mau fa, fu atau fi, lun. Ini bentuk biasa, bentuk kecil, bentuk besar namanya mukabbaro. Ini bentuk apa? Mukabbaro. Apa artinya mukabbaro? Bentuk besar. Dan dia bisa dibuat menjadi bentuk tasghir, musaghghara, yaitu wazannya sudah tentukan, tidak sembarang. Fu'ail. Fu'ail ini namanya bentuk musaghghara. Bentuk apa? Musaghghara atau tasghir. Dikenal juga dengan tasghir. Dipahami? Misalnya dapat kata abdun. Abdun. Buat ini kan hamba. Hamba kecil. Wazannya fu'ail. Ubaid. Itu paham ini? Paham asalnya? Paham kan? Misalnya antum dapat kata Umar. Umar. Buat Umar kecil. Umair. Paham? Jadi misalnya anak pertamanya Konawe Umar, anak kedua si kecil lagi Umair. Umar kecil. Paham Konawe? Dipahami ini? Jadi artinya jadi begitu. Sama dengan misalnya Jabalun. Ini semua ya, bukan hanya nama. Semua. Ya, ini contoh terakhir sebelum kita masuk ke Asmaul Khamsah. Jabalun. Ya, Jabalun. Apa artinya Jabalun? Gunung besar ini. Kalau gunung kecil? Jubail. Itu jadi maknanya gunung kecil. Paham gak ini? Lafaz abu, aku, kamu, pu, du harus seperti itu baru di-i'rab dengan waw. Kapan dibuat tasghir? Menjadi abu, menjadi ubay. Ya, ubay. Ubayyun. Lihat. Ubayyun. Apa alamat i'rabnya itu? Ya dhammah. Bukan lagi dengan apa? Wow, antum bilang ja'a Ubay, ra'aitu Ubayyan, marartu bi Ubayyin. Alamatnya kan ini ya. Nah, ini apa? Ya akhirnya. Bukan lagi apa? Wow, i'rabnya dengan dhammah. Sama dengan aku, Uqay, kamu, Humay. Paham nih kan? Jelas ini? Sudah paham? Jadi lafadznya harus bentuk begitu. Ceritanya intinya itu lafadznya. Tidak boleh diubah ke bentuk lain. Dengan lafadz harus mukabbaro. Sudah paham berarti mukabbaro? Lawan dari musaghghara. Musaghghara ini lafadz sudah ada wazannya. Fu'ail. Wazannya apa? Fu'ail. Jelas berarti? Jelas ini ya? Ini syarat kedua. Syarat ketiga, as-salis. Syarat ketiga, antakuna mudhofatan. Harus dia datang dalam bentuk mudhof. Nah, maksudnya seperti tadi, ja abuka. Paham ini? Hamuka. Puka. Dumalin. Harus dia datang dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Mudhof. Artinya ada mudhof pun ilai. Kalau tidak ada mudhofnya, kembali ke i'rab asal. Hada abun. Paham? Ra'aitu aban. Marartu bi abin. Paham? Apa alamatnya? Kembali ke isim mufrad. Kan lafadznya syaratnya harus datang selalu dalam bentuk apa? Mudhof. Baru di i'rab asmaul khamsah. Kalau datang tidak dimudhofkan, kembali ke asal. Kan asal daripada asmaul khamsah adalah siapa? Isim mufrad. Jelas? Syarat keberapa itu? Ketiga. Ar-rabi syarat keempat. Syarat keempat ini sebenarnya cabang dari syarat ketiga. Cuman disendirikan. An takuna idhofatuha li ghairi ya'il mutakallim. Harus mudhofnya kepada selain ya. Makanya itu tadi ka, hum. Tidak boleh antum sandarkan kepada ya. Kenapa? Kalau disandarkan kepada ya. Kenapa kalau disandarkan kepada ya? Karena harokatnya munasabah. Kalau ya.
Tidak bisa lagi pakai waw kalau rofa, pakai alif kalau nasab, pakai ya kalau jer, enggak. Kalau bersambung dengan ya misalnya abu, sambung dengan ya. Abi, ja'a abi, ro'aitu abi, marartu bi abi. Jadi mudhofnya itu hanya boleh kepada selain ya mutakallim. Kan domir ada domir goib, hu misalnya, hum, ha, itu domir goib namanya. Ada untuk orang ketiga. Ada domir mukhatab yang diajak bicara, ka. Dipahami ini? Ki, kum. Ada domir mutakallim. Domir mutakallim ini ada dua. Ada na dan ada ya mutakallim. Kalau bersama dengan na, tetap abuna, abana, abina, tetap. Yang masalah adalah kalau siapa? Ya mutakallim. Harokatnya disembunyikan pada seluruh keadaan jadinya. Ja'a abi, ro'aitu abi, marortu bi abi. Harokat irobnya rofa dengan dhamma muqaddaro, nasab dengan fathah muqaddaro, jar dengan kasroh muqaddaro. Mana amiduria? Mana amiduria? Al munasabah. Karena dicocokkan dengan siapa? Iya mutakallim. Jelas ini syaratnya. Jadi harus dia mudhof. Tapi mudhof pun ilainya ndak boleh ya. Itu saja. Terserah siapa saja boleh. Biar Wahyudin bisa. Abu Wahyuddin. Paham ini? Aku Wahyuddin. Kamu Wahyuddin. Dah? Bu Wahyuddin. Kalau du tidak bisa. Iya. Antum bisa paham ini? Terserah mau antum idhofakan mudhofnya kepada apa? Yang penting jangan satu. Itu pelanggarannya. Yaitu yang penting jangan pada siapa? Ya mutakallim. Jadi syarat ketiga itu umum. Harus dia mudhof. Tapi mudhofnya tidak boleh kepada ya. Itu syarat keempat. Aduh, bisa paham ini? Jelas ya? Selesai. Itu syarat keempat. Ini 4 syarat yang berlaku untuk semuanya. Ab, ak, ham, bu, du. Semuanya berlaku 4 syarat ini. Harus dia mufrad. Harus dia mukabbar. Harus dia mudhof. Harus mudhofnya kepada selain ya mutakallim. Syarat 4 ini untuk semuanya. Kemudian sekarang wa amma surut allati taqtassu bi ba'diha. Adapun syarat yang dikhususkan pada sebagiannya asyarton, maka ada 2 syarat. Hanya ada 2 syarat. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, anna kalimatafu, bahwasanya kata fu yajibu an takuna kholiyatan minal mim, harus dia kosong dari mim. Kenapa bisa? Masalahnya ini saudara, kata fu bukan artinya apa? Mulut. Paham? Itu kalau aslinya dia famun. Famun. Dipahami? Itu fu aslinya apa? Famun. Apa artinya famun? Mulut. Itu aslinya. Kalau dia syaratnya harus kosong dari mim. Kan famun. Syaratnya di i'rab dengan i'rab ismul al-asmaul khamsah harus kosong dari mim ini. Karena kenapa? Kalau ada mim apa jadinya? I'rabnya apa? Kembali ke mufrad. Hadza famun, ra'aitu faman, marartu bi famin. Ini mulut, saya lihat mulut, saya lewat dengan mulut. Paham kan? Jadi syaratnya dia apa? Khusus fu. Harus kosong dari apa? Mim. Ini mimnya wajib hilang kalau antum mau i'rab dengan ismul asmaul khamsah. Dan kalau hilang mimnya diganti dengan waw ketika rofa, diganti dengan alif ketika nasab, diganti dengan ya ketika apa? Ketika apa? Jar. Paham syarat khusus untuk dia? Harus kosong dari apa? Mim. Mim yang mana? Mim yang tak ada pada asalnya. Karena asalnya itu waw alif ya adalah siapa? Mim pada dasarnya. Jelas ini? Hanafi? Jelas? Azhar? Jelas? Siapa yang belum jelas? Jadi harus kosong dari mim. Patri? Apa syaratnya? Siapa itu? Harus kosong dari mim. Dipahami ini? Harus kosong dari mim. Syarat khusus untuk dia. Iya.
Tanihima, syarat kedua, dan ini anna kalimat du, bahwasanya kata du, jadi syarat kedua ini namanya syarat khusus. Paham? Khusus untuk fu, kosong dari mim. Sekarang, khusus untuk du. Bahwasanya kata du, yajibu an takuna bimakna sahib. Du yang menjadi asmaul khamsah harus bermakna sahib, pemilik. Karena nanti du, ada du yang bermakna yang. Ada du yang bermakna apa? Yang. Dipaham? Du itu punya dua makna. Ada bermakna sahib, pemilik. Ada yang bermakna apa? Yang. Kalau du-nya bermakna yang, maka bukan asmaul khamsah. Dipahami ini? Bukan asmaul khamsah. Du-nya di sini yang menjadi asmaul khamsah. Du yang terjemahannya apa? Sahib, pemilik. Du malin, pemilik harta. Dul fadli, pemilik keutamaan. Paham maknanya? Harus bermakna apa nih? Harus bermakna apa? Sahib. Selesai. Itulah semua syaratnya. Jadi kalau digabung syarat umum dengan syarat khusus, semuanya jadi 6. Paham ya? 4 untuk semuanya. Yang kelima untuk fu, yang keenam untuk du. Selesai? Kemudian beliau bilang, walam yata'arrad al-musannifu rahimahullah li dzikri hadhihi asyurut. Beliau penulis tidak menyinggung ya, atau tidak menyempatkan untuk menyebutkan syarat-syarat ini. Kan di matan ada kan? Beliau kan cuma bilang di matan apa? Wa amal waw fatakunu alamatan li rafi fi mawdi'ain. Adapun waw maka menjadi tanda rafa pada dua tempat. Fi jami mudzakkar salim wa fil asmail khamsah. Wa hi abuk wa akhuk wa hamuk wa fu wa du malin. Ada syaratnya disebutkan? Tidak ada. Kenapa belum tidak sebutkan? Padahal ini syarat penting. Paham ya? Pertama sebenarnya bisa dijawab karena matan jurmiyah, kitab dasar, ringkas. Dipaham jawaban pertama? Jawaban kedua, belum sebutkan itu lafadznya sudah cukup. Maksudnya harus begitu. Nah, ada paham ini? Harus begitu. Makanya belum bilang ya, iktifaan karena belum mencukupkan binut kihadil asma dengan mengucapkan isim-isim ini mustaufiatan di hadis syurut yang meliputi, mencukupi syarat-syarat tadi itu. Karena belum bilang misalnya, contohnya adalah abuka. Mufrad. Jadi belum cukupkan untuk langsung belum ucapkan yang terpenuhi syarat. Abuka, mufrad. Coba kita periksa nih, terpenuhi enggak? Abuka, mufrad. Mukabbaro. Mudhaf ila ghairi ya'il mutakallim. Terpenuhi langsung 4 syarat. Bisa paham ini? Kita periksa lagi salahnya. Aku jadi baru cukupkan dengan lafaz. Dipahami ini? Harus lafaz begini baru dia jadi asmaul khamsah. Aku terpenuhi 4 syarat. Coba kita periksa. Mufrad, mukabbaro, mudhaf ila ghairi ya'il mutakallim. Dipahami ini kan? Hamuk, mufrad itu harus dilancarkan, itu syaratnya itu kata pendeknya. Mufrad, mukabbaro, mudhaf ila ghairi ya'il mutakallim. Jadi langsung begitu. Mufrad, mukabbaro, mudhaf ila ghairi ya'il mutakallim. Mufrad, mukabbaro, mudhaf ila ghairi ya'il mutakallim. 4 syarat diucapkan dalam satu. Mufrad, mukabbaro, mudhaf ila ghairi ya'il mutakallim. Paham? Langsung. Paham ini? Tinggal ditambah di awalnya antakuna. Jadi antakuna, mufrad, mukabbaro, mudhaf ila ghairi ya'il mutakallim. 4. Paham gak ini? Jelas ini? Itu dilancarkan. Hamuk sudah. Fuk. Mufrad. Mukabbaro. Mudhaf ila ghairi ya'il mutakallim.
Kholiyatan minal mim. Kholiyatan minal mim. Itu yang harus ditambah. Dia kan punya syarat tambahan. Kosong dari mim. Du mudhaf apa namanya? Mufrad. Mufrad. Mukabbaro. Mukabbaro. Mudhaf ila ghairihi mutakallim. Bimakna shahid. Paham kan? Dia bermakna apa di sini? Jelas? Jelas ini? Sudah? Itu dia. Jadi belum cukupkan dengan melafadzkannya. Jadi apa yang belum lafadzkan itu terpenuhi syarat. Maka belum tidak menyinggung syaratnya. Karena belum sudah ucapkan yang terpenuhi syarat. Itu rahasianya. Itu rahasianya. Masya Allah. Kemudian kata beliau rahmatullah, fa in taqallafa syartun min hadhihi syuruti wa dzalika bi an kanat hadhil asma'u musannatan. Nah, jaa abwan au majmu'atan. Nah, jaa abaun au musaggarah. Nah, jaa ubayyuk au munqati'atan 'anil idhafah. Nah, jaa abun au udhifat liya'il mutakallim. Nah, jaa abi au ittasalatil mim bika au ittasalat al mim bika. Salah cetak. Sambungkan garisnya dengan mim, bukan alif tapi lam. Bikalimati. Ya, cetakan antum baca. Kenapa bisa? Oh, selamat. Iya. Berarti kita cetakan sama semua? Enggak usah dihapus. Kasih sambung saja itu. Kan tertulis alif. Seharusnya apa? Lam. Bikalimati. Perbaiki. Jangan tunggu pulang kampung. Nanti pulang kampung antum bingung sendiri. Wih, apa ini dulu dibaca? Bikama. Apa artinya bikama? Cari di kamus, tidak ada. Ternyata juga tidak ada kamus di Papua. Bermasalah. Mau telepon saya, tidak ada jaringan karena pedalaman. Yang bermasalah. Paham kan? Jadi diperbaiki memang. Jangan bilang, nanti dari diperbaiki. Ya. Jadi bikalimati. Au ittasolatil mimu bikalimatifu. Nah, nataqa famuk. Au kanat du laysat bima'na sahib. Wa innama bima'na alladhi. Nah, ja'a du qoma. Ay alladhi qoma. Lam tu'rab hadal i'rab. Masya Allah, ini penting sekali. Ini tambih penting. Kata belum fa'in fa maka in jika. Maka jika takhallafa hilang. Jika hilang tidak terpenuhi syartun satu syarat min hadhihi syurut dari syarat-syarat tadi. Syaratnya tadi kan semuanya sudah jelaskan kan? Jika tidak terpenuhi dari syarat-syarat itu. Misalnya dalika demikian itu bi an kanat hadil asma, yaitu datang isim-isim ini musannatan dalam keadaan dia musanna. Syaratnya tadi kan harus apa? Harus apa syaratnya tadi? Mufrad. Sekarang datang tiba-tiba lafadznya musanna. Nah, contoh jaa abwan. Paham gak ini? Jaa abwan. Atau majmu'atan, atau datang dalam bentuk jamak. Jaa abaun. Atau musaggor, atau datang dalam bentuk apa? Tasgir. Tahu tasgir tadi? Itu tulis di atas wazan fu'ail. Sudah ada wazannya. Tidak boleh, tidak ada yang lain. Fu'ail untuk 3 huruf. Nanti untuk 4 huruf fu'ail. Untuk 5 huruf fu'ail. 3 wazan. Tapi 1 saja dulu. Jam dulu 3. Iya. Jadi atau datang dalam bentuk musaggor. Tadi kan harus
mukabbar. Contoh, ja'a Ubayyuk. Ya, seperti Dimas, Abu Ubay. Ya, Abu Ubay. Nah, ini asalnya Dimas. Ubay. Bukan Ubay deh, lain lagi itu. Ini Ubay pakai ya. Pakai ya, itu dari kata Abu bapak. Kalau Ubay bapak kecil. Anda paham ini? Ya, karena bapaknya bapak besar. Anaknya bapak kecil. Anda paham gak maksudnya? Hah? Alhamdulillah. Iya. Ubayyuk. Lihat irobnya. Ja'a Ubayyuk. Apa alamat robanya itu? Dhamma. Atau mungkoti'atan anil idhofah. Atau mungkoti'ah terputus. Mungkoti'ah terputus. Anil idhofah. Dari idhofah. Kan syaratnya tadi harus apa? Harus apa syaratnya? Mudhof. Terputus dari idhofah. Juga. Nah, ja'a abun. Nah, ja'a abun. Tidak mudhof. Kembali irobnya. Udibat, apa diidhofakan? Tapi liya mutakalim. Diidhofakan kepada ya mutakalim. Syaratnya tadi kan harus apa? Kepada selain ya mutakalim. Sekarang dia diidhofakan tapi kepada ya. Nah, ja'a abi atau ittasolatil mim atau ittasolat lawan dari mungkoti'ah. Au ittasolat atau bersambung al mim, huruf mim bi kalimati fu. Dengan kalimat apa? Kata fu. Kan tadi kan khusus kata fu harus apa? Kosong dari mim. Sekarang ada mimnya. Nah, natoko pamuka. Langsung hilang syaratnya. Langsung kembali ke dasar. Au kanat du bimakna laisat bimakna sahih. Atau du tidak bermakna sahih. Syaratnya du kan tadi harus bermakna apa? Sahih. Sekarang atau du laisat tidak bimakna bermakna sahih. Du-nya tidak bermakna apa? Sahih. Wa innama bimakna alladhi. Tiada lain dia datang bermakna alladhi, yang. Bermakna alladhi maksudnya bermakna apa? Yang, mausul. Isi mausul. Nah, contoh, ja'a dukoma. Ini bukan datang pemilik berdiri. Bukan begitu artinya. Ini artinya apa? Datang yang berdiri. Dipahami ini? Datang yang berdiri. Kalau diartikan yang, maka dia mabni. Kan isi mausul kan apa hukumnya? Isi mausul apa hukumnya? Mabni. Makanya tidak boleh bermakna mausul. Karena dia mabni. Kalau saya ini ja'a dukoma, ro'aitu dukoma, marotu bidukoma. Lihat, tetap apa? Tetap apa? Du. Paham? Sementara kalau asmaul khamsah, dia marfu dengan apa? Waw, mansub dengan alif, majrur dengan ya. Kalau menjadi du yang bermakna alladhi, yang, maka tetap selalu pakai waw. Ja'a dukoma. Ro'aitu du koma, marortu bidu koma. Sama dengan antum bilang ja'al ladhi koma, ro'aitu ladhi koma, marortu billadhi koma. Sama. Karena isim mausul sebagaimana antum ketahui di buku dasar, hukumnya apa? Mabni. Makanya boleh bilang lam tu'rab, tidak di-i'rab. Hadal i'rab dengan i'rab ini. Jadi kalau tidak terpenuhi syarat, tidak di-i'rab dengan i'rab ismul ladhi, asmaul khamsah. Jelas? Jelas ini? Ingat syaratnya. Alhamdulillah, selesai. Ya. Untuk yang berikutnya kita akhirkan besok supaya langsung bersambung. Ini tambahan faedah di buku kedua ini syaratnya. Tidak ada di buku dasar. Ini syarat asmaul khamsah. Jadi dengan syarat ini nanti antum baca kitab, antum bisa tentukan ini i'rabnya asmaul khamsah atau selain asmaul khamsah. Paham ya? Alhamdulillah.